Pernah nggak kamu ngerasa di tengah hidup yang ramai ini ada sesuatu yang hening banget di dalam diri kamu? Kadang munculnya random, lagi nyuci piring, lagi bengong di motor, lagi nunggu mie rebus matang, tiba-tiba kepikiran, sebenarnya aku lagi hidup buat apa sih? Dan anehnya, setelah 1 detik jujur, kita buru-buru kabur dari pikiran itu. Kayak ada alarm yang bilang, udah, jangan kesana, bahaya. Padahal itu bukan bahaya, itu hati kamu yang ngetok pelan-pelan. Dan selama bertahun-tahun, manusia di seluruh dunia ngerasain hal yang sama. Ilmuwan nyebut ini existential pause, psikolog nyebut inner void, filsuf nyebut kehilangan makna. Tapi semuanya sebenarnya cuma bilang satu hal, kita lupa jadi manusia. Dan bro, ini yang mau aku omongin dari awal. Bukan kehidupan kita yang salah, tapi cara kita ngejalaninnya. Lucunya, otak manusia itu biologisnya dirancang untuk hidup pelan, jalan kaki, makan sederhana, tidur cukup, ngobrol sama komunitas, dan punya hubungan spiritual. Tapi dunia modern nyuruh kita sprint 24 jam, padahal tubuh kita maraton. Kita mau tenang, tapi kita pelihara semua hal yang bikin ribut. Kita mau bahagia, tapi nyari kebahagiaan di tempat yang nggak permanen. Kita mau merasa cukup, tapi bandinginnya sama highlight hidup orang lain. Yang lebih lucu lagi, pohon nggak pernah iri, langit nggak pernah panik, sungai nggak pernah overthinking. Tapi manusia, ya telat tiba sejam aja langsung ngerasa ditolak semesta. Dan aku bukan mau ceramah, aku juga manusia bro. Aku juga pernah ngelakuin kesalahan bodoh, pernah ngerasa rendah, pernah ngerasa kosong, kayak ada ruang kecil di dada yang nggak bisa diisi sama apapun. Kamu pernah ngerasa gitu? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Kamu juga manusia. Dan manusia itu fragil banget, tapi berharga banget. Akhirnya, setelah ngobrol sama banyak orang, belajar dari sejarah, filsafat, psikolog, bahkan biologi dan matematika juga. Aku sampai pada satu kebenaran kecil. Kecil banget, tapi juga besar banget. Kebenaran yang Rasul contohkan, yang Imam Al-Ghazali temukan, yang stoikisme curi-curi sentuh, yang ilmuwan modern setuju secara data. Hidup manusia baru benar-benar hidup ketika dia berhenti hidup untuk dirinya sendiri. Dari sisi psikologi, dopamin paling stabil muncul saat kita memberi, bukan saat menerima. Dari sisi biologi, manusia itu hardwired buat berkomunitas dan saling nolong. Dari sisi logika, dunia makin sehat kalau manusia ngurangin ego. Dari sisi hati, kamu tahu sendiri jawabannya. Dan ini titik awal dari semua yang bakal aku buat di channel ini. Aku mau ngelakuin sesuatu yang banyak orang lupa sejak dulu, dan jarang kita aplikasikan dalam hidup modern. Bukan konten bagi-bagi buat viral, bukan drama, bukan pencitraan, tapi perjalanan. Perjalanan manusia yang pengen tetap jadi manusia. Dan video yang lagi kamu tonton sekarang, adalah langkah pertama. Tapi sebelum semua itu dimulai, ada satu hal yang harus kamu dengar. Karena kalau ini nggak kamu pahami, semua perjalanan aku berikutnya nggak bakal ngefek apa-apa. Ini bukan motivasi murahan, bukan kata-kata indah doang. Ini sesuatu yang ilmuwan, filsuf, psikolog, dan para nabi udah bilang ribuan tahun yang lalu. Manusia bakal tetap kosong selama dia lupa untuk jadi manusia. Dan manusia, yang paling seimbang, yang paling nyata, yang paling hidup, adalah manusia yang hidup dengan hati, bukan dengan ego. Yang memberi bukan minta dilihat, yang membantu bukan menuntut dihargai. Dan disitulah perjalanan kita dimulai. Di titik kecil itu, yang nanti akan jadi gelombang besar. Selamat datang di perjalanan yang bahkan aku sendiri nggak tahu bakal sejauh apa. Tapi aku yakin satu hal, kalau kita mulai dari hati, kita akan sampai ke tempat yang benar.